Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Samara dengan BP 201010867004. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Revi Marta selaku dosen saya dan kepada teman-teman semuanya karena telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mempresentasikan pembahasan kita pada hari ini tentang dampak dari pemanasan global. Apa sih dampak dari pemanasan global? Seperti yang kita ketahui teman-teman, dampak dari pemanasan global ini telah dirasakan oleh seluruh dunia, mulai dari dampak yang kecil hingga yang besar. Pemanasan global ini memang sangat mengerikan jika kita membayangkan apa jadinya bumi tempat kita tinggal ini pada puluhan tahun ke depan. Saat ini saja, telah banyak kerusakan alam yang kita jumpai. Yang paling menonjol adalah mencairnya lapisan es di kutub yang menyebabkan meningkatnya volume air di lautan. Coba kita bayangkan teman-teman, jika semua lapisan es yang ada di kutub mencair, pasti air laut akan menutupi semua daratan dan kita akan tenggelam di dalamnya. Dampak dari pemanasan global telah memicu terjadinya sejumlah konsekuensi yang merugikan baik terhadap lingkungan maupun setiap aspek kehidupan manusia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam. Kehidupan masyarakat yang hidup di daerah pesisir terancam, teman-teman. Pemukiman penduduk dilanda banjir akibat air pasang yang tinggi, dan ini berakibat kerusakan fasilitas sosial dan ekonomi. Jika ini terjadi terus-menerus, maka akibatnya dapat mengancam sendi kehidupan masyarakat. Lanjut, yaitu meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Perubahan iklim menyebabkan musim sulit diprediksi. Petani tidak dapat memprediksi perkiraan musim tanam akibat musim yang juga tidak menentu, teman-teman. Akibat musim tanam yang sulit diprediksi dan musim penghujan yang tidak menentu, maka musim produksi panen juga demikian. Hal ini berdampak pada masalah penyediaan pangan bagi penduduk. Kelaparan, lapangan kerja, bahkan menimbulkan kriminal akibat tekanan tuntunan hidup. Lanjut, yaitu punahnya berbagai jenis fauna. Flora dan fauna memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembapan, kadar air, dan sumber makanan. Kenaikan suhu global menyebabkan terganggunya siklus air, kelembapan udara, dan berdampak pada pertumbuhan tumbuhan sehingga menghambat laju produktivitas primer. Kondisi ini memberikan pengaruh habitat dan kehidupan fauna. Habitat hewan, lanjut, habitat hewan berubah akibat perubahan faktor-faktor suhu, kelembapan, dan produktivitas primer sehingga sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menemukan habitat baru yang sesuai. Migrasi burung akan berubah disebabkan perubahan musim, arah, dan kecepatan angin, arus laut, atau yang membawa nutrien dan migrasi ikan. Lanjut, itu ada peningkatan muka air laut. Air pasang dan musim hujan yang tidak menentu menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir. Lanjut, ada ketinggian gunung-gunung tinggi berkurang akibat mencairnya es pada puncaknya. Perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, arah angin menyebabkan terjadinya perubahan arus laut. Hal ini dapat berpengaruh pada migrasi ikan, sehingga memberi dampak pada hasil perikanan tangkap. Lanjut, yaitu ada berubahnya habitat memungkinkan terjadinya perubahan terhadap resistensi kehidupan larva dan masa pertumbuhan organisme tertentu. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan adanya pertumbuhan dan resistensi organisme penyebab penyakit tropis. Jenis-jenis larva yang berubah resistensinya terhadap perubahan musim dapat mengakibatkan penyebaran organisme ini lebih luas, teman-teman. Inilah yang menimbulkan wabah penyakit yang dianggap baru.
Lanjut, ada pemanasan global yang kita alami saat ini merupakan dampak dari kegiatan kita sehari-hari, teman-teman. Yang sering sekali kita tidak menyadari perbuatan kita sendiri. Salah satunya adalah menebang pohon untuk kepentingan membangun rumah atau membuat kerabat rumah tangga tanpa adanya penanaman ulang. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, pohon adalah penjaga keseimbangan alam. Jika jumlah pohon semakin menipis, akan banyak sekali dampak negatif yang akan kita terima, termasuk banjir sebagai salah satu dampak pemanasan global. Padahal kita bisa menghindarinya dengan menggunakan bahan lain dalam membangun rumah seperti bahan dari baja ringan atau aluminium. Lanjut yang terakhir ada kemajuan teknologi industri juga merugikan kita. Menjamurnya pabrik-pabrik berbahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara semakin memperburuk keadaan bumi ini. Hasil pembakaran yang dirasa ekonomis itu adalah hal terbesar yang mempengaruhi dampak pemanasan global. Untuk itu, sebaiknya kita lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa membantu mengurangi dampak pemanasan global dari hal-hal kecil di sekitar kita. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan kata. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.